Gimana hubunganmu sekarang sama tentara? Saya rasa baik ya. Karena waktu itu ditelepon juga nggak Siapa yang ada telepon Fer waktu itu? kapus pen. Selama 3 tahun disekolahin sama negara, dibayarin sama negara, 10 tahun digaji sama negara. Saya masuk baik-baik dan saya harus keluar dengan baik-baik juga kan. Apapun yang saya lakukan, misalnya konten yang dibilang kritik, itu kan dilakukan dalam rangka bukan untuk anti government or something like that. Tapi itulah bentuk dukungan yang bisa saya berikan. Saran, kritik, yang konstruktif gitu. Dengan kondisi ekonomi seperti ini mungkin juga expense dalam pendidikan akan semakin mahal. Kita melihat bagaimana angka kuliah itu mahal sekali untuk perguruan tinggi bisa 3 digit. Wow. Angka sarjana kita cuma 5% dari total populasi 280 juta. Saya seorang gamer gitu. Seorang gamer tidak akan pernah menghentikan gamenya kan. Dan seorang gamer tuh senang sekali berstrategi. Dan game satu-satunya itu kematian. Dan itu pun bukan end kan. Selama idea itu masih diteruskan, it never end. Saya nggak mau jadi orang yang mati dalam hidupnya aja. Saya mau jadi orang yang hidup dalam matinya aja. Masyarakat itu dikasih hope aja udah seneng gitu. Selamat datang Ferry Irwandi Halo Mbak. Uncensored. Gimana kabarmu? Alhamdulillah ya sehat, baik. Terus ya menjalankan hidup sebagaimana mestinya dan sebagaimana seharusnya Mbak. Terakhir aku ketemu kamu, kita baru selesai woro-woro rame-rame di bulan Agustus 2025 itu. Mas, gimana hubunganmu sekarang sama tentara? Saya rasa baik ya. Karena waktu itu ditelepon juga dan appreciate sekali gitu loh. Nggak Siapa yang ada telepon Fer waktu itu? kapus pen Oh, oke. TNI. Nelfon saya terus ngomong banyak banget dan nggak ada intimidasi di sana, nggak ada relasi kuasa di sana. Cuma ngejabarin apa yang jadi perspektif mereka dan apa yang jadi perspektif saya juga jabarin apa yang saya harus hadapin, lakukan gitu. Apa yang jadi problem sampai beliau juga cerita. Lucu sih, saya belum pernah cerita ya. Belum pernah cerita dimanapun kayaknya. Jadi cuma waktu itu sudah sempat izin kalau saya nyeritain ini boleh gak Pak? Boleh gitu. Jadi lucunya beliau itu punya anak. Nah anaknya itu masih yang baru masuk kuliah gitu. Nah si anaknya itu ternyata penonton saya dan penonton Malaka. Jadi waktu itu rame, anaknya tuh anak zaman sekarang itu kan mereka sudah sadar haknya mereka kan. Mereka punya kemampuan dan kemauan untuk menyuarakan apa yang jadi pandangan mereka. Mungkin berbeda dari zaman Mbak, berbeda dari zaman aku yang ada kita hidup dalam kerangka yang penuh dengan apa ya batasan dan lain sebagainya. Jadi si anaknya protes sama bapaknya. Anaknya perempuan. Anaknya perempuan gitu. Mah kok gini, kok ya kayak gini. Mas Ferry itu kayak gini, Bapak jangan kayak gini nih. Jadi dia malah dapat insight dari anaknya gitu. Karena anaknya ini dan anaknya itu bilang dampak konten yang Malaka buat dan Ferry Irwandi buat itu ke dia kayak gimana dan kayak gimana dia ngelihat pendidikan dan pentingnya apa. Dan dia sedih ketika tahu eh, institusi tempat orang tuanya bekerja malah memperkarakan aku gitu. Jadi dia ngambil waktu bapaknya untuk ngobrol itu semua dan beliau nelfon itu cerita terus saya wow, wow Pak, ini beneran Pak? Iya Mas, jadi saya juga minta maaf mewakili ini. Jadi perminta maaf itu duluan beliau, terus saya juga minta maaf Pak, kalau menyakiti hati banyak pasukan dan segala macam. Ya, dan selesai di situ. Padahal sebelumnya benar nggak sih kamu sempat dicari-cari waktu itu? Oh, ya banyak lah, banyak hal bukan cuma dicari, ada beberapa hal yang memang saya pikir mungkin buat orang lain itu bisa jadi masalah yang besar dan bisa jadi pikiran yang besar, tapi syukurnya buat saya bukan berarti itu bukan masalah ya, bisa saya handle dengan baik. Hanya kamu aja atau keluarga juga? Sampai keluarga. Istri ini. Sampai orang tua di Jambi. But it's okay. Saya tidak dilahirkan dari keluarga yang lemah dan saya tidak menikahi perempuan yang lemah kan. Jadi ya waktu itu sempat saya share gitu orang tua cuma nelpon ya gitu. Ya ngomong Mama tuh sadar Ferry itu bukan cuma anak mama lagi tapi sudah jadi anak republik ini gitu. Terus aku malah bilang enggak aku anak mama kok. Tapi sebenarnya gimana sih Fer, kamu tuh punya rasa peduli dengan current issues? Itu awal mulanya tuh gimana? Dari kapan kamu mulai punya ketertarikan untuk tahu what's going on sekitar kita? Sebenarnya karena dari dulu saya menempatkan diri saya adalah pembelajar gitu.
Saya suka belajar. Saya benar-benar suka belajar. Dalam aspek formal, informal, apapun, bagi saya belajar itu kayak makan gitu kan. Ya. Itu kan asupan kan. Jadi enak ketika semakin banyak, sebagaimana kita melatih kognitif kita bekerja dengan baik, bagaimana pengetahuan itu bisa kita olah dengan baik dan lain sebagainya. Ini dari duduk di bangku sekolah nih. Dari kecil bahkan Oke. dan itu yang dididik dari sama orang tua saya. Jadi saya tuh masih ingat kalau ditanya buku pertama yang saya baca itu novel namanya Samkok. Samhok, Samkok. Samkok. Oh, Iya, Samkok itu secara pop culture orang kenalnya itu Romance of Three Kingdom. yes, yes. Bukunya yang gede merah itu saya baca di umur 4 tahun. Wow. Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia dan Oke. di umur 5 tahun itu udah dibiasain untuk baca koran segala macam. Tahun 2001 2002 umur saya sekitar ya 9 tahun ya, 9 tahun 10 tahun gitu. Yang diceritakan bapak saya itu Electoral College di Amerika gitu. Kayak gimana George W. Bush itu bisa menang dari Al Gore. Padahal Al Gore itu popular vote-nya gini karena beliau dosen hukum tata negara kan Di Jambi. di Universitas Negeri Jambi, seniornya Bang Ferry Amsari. Mhm. Jadi ya dia senang punya anak yang mana bisa jadi tempat dia cerita dan diskusi, dan karena saya juga menikmati jadi terbiasa dengan hal-hal seperti Dan kamu itu. anak pertama ya? Anak kedua. Anak kedua. Anak pertamanya kakakmu perempuan. Kakakku perempuan, auditor, baru doktor kemarin. Wow. Dan punya adik nggak kamu? Enggak, Jadi berdua aja. berdua aja. Oke, terus kemudian bapak kamu suka ngobrol. Iya, ngobrol. Dari situ pun kayaknya emang kita kan melihat ya, semakin kita tumbuh, oh ada peran yang bisa kita ambil nih. Ya, peran, saya merasa itu semua privilege yang sangat luar biasa gitu. Jadi bukan manusia tanpa privilege dibandingkan harta benda. Privilege yang saya dapat dari genetik, privilege yang saya dapat dari orang tua saya dan pendidikan saya, privilege yang saya dapat dari keberuntungan saya dalam pendidikan gitu, dalam lingkungan, itu seharusnya bisa jadi jembatan untuk orang-orang yang tidak punya kesempatan merasakan hal yang sama. Itulah saya nge-build channel YouTube waktu itu. Despite of COVID, status saya masih pegawai negeri, ya kan? COVID, saya nge-build sesuatu, saya cuma share apa yang school of thought yang saya punya lah gitu. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya ketahui. Untuk itu dialektikain, untuk itu didiskusikan, bukan untuk itu diterima ya, tapi untuk itu dijawantahkan jadi lebih luas lagi. Sehingga ketika saya buat konten, fun fact-nya itu bukan saya ngajarin orang, justru saya banyak sekali belajar dari situ. Belajar bagaimana meramu itu dengan baik, belajar bagaimana menerima ini dengan baik, belajar bagaimana menyampaikan ini dengan baik. Sehingga dari formulasi itu kumulatif, konten-kontennya pun itu adapt kan, berubah. Tapi tetap harus ada landasan yang baik. Karena dengan landasan yang baik pun, dengan dasar yang baik pun, kita belum tentu benar, apalagi tidak punya. Karena kan semakin numbernya tinggi, responsibility semakin bertingkat. Nah, dari dasar seperti itulah akhirnya saya membuat hal yang saya buat sekarang gitu. Termasuk ketika nge-build Malaka sendiri. Oke, sekarang gamenya itu nggak cukup di narasi, nggak cukup di suara, tapi harus ada sesuatu yang punya manifesto. Yang sebenarnya memang bisa include lebih dalam dan lebih inklusif lagi untuk banyak orang akhirnya. Dan saya tidak bisa melakukan itu sendiri. Saya mengajak teman-teman dari berbagai spektrum, benar-benar dari berbagai spektrum, bukan yang satu side atau apa. Ya orang-orang yang bahkan mungkin baru saya kenal waktu itu. Saya paparin konsepnya, saya paparin ininya. Nggak pakai bahasa berbunga-bunga tentang kebangsaan bla bla. Nggak. Kita mau ngelakuin ini, outputnya ini, outcome-nya ini, dan ini yang harus dilakuin. Dan itu yang masih kita jalan sampai sekarang. Jadi premisnya kamu adalah membuka diskursus publik pada dasarnya. Waktu itu untuk media saya belajar. Oke. Dan untuk men-share apa yang saya punya yang mungkin secara cuma-cuma dan gratis orang juga bisa dapat gitu. Karena di zaman itu di 2017, 18, 19 dan saya waktu mulai 2020, saya melihat satu fenomena menarik. Selama berkarir di Kementerian Keuangan, 2 tahun saya habiskan di pengadaan, 8 tahun itu di PR. Jadi di humasnya Iya, Kemenkeu. humasnya Kemenkeu, yang mana sangat familiar dengan yang namanya strategi komunikasi, media handling, crisis management dan lain sebagainya, dan membuat saya harus belajar sesuatu yang baru. Digital PR, media sosial. Yang mana waktu itu saya diberi tanggung jawab kayak gimana salah satu orang yang ngembangin kontennya Ibu Sri Mulyani, PR-nya Ibu Sri Mulyani di tahun itu ya, bersama 8 tahun. Jadi saya harus belajar tuh sistem berjalan seperti apa, algoritma itu apa, bagaimana cara kerjanya, what is algorithm gitu.
Jadi dari situ bahkan saya kembali belajar matematika, belajar probabilitas, regresi linear dan lain sebagainya. Ketika saya memahami itu semua, sebuah hipotesis itu harus diuji supaya jadi tesis. Dan akhirnya saya buat channel saya sendiri dengan semua yang saya punya, saya coba aplikasikan karena balik lagi di tahun segitu. Orang-orang merasa kalau lu bikin konten makroekonomi, kalau lu ngejelasin definisi of kapitalisme, nggak akan ada orang yang makan gitu. Semua orang punya pandangan tersebut. Tapi di sisi yang lain, semua konten-konten quote and quote konspirasi, konten-konten yang nggak ada dasar empiriknya, itu laku. Yang saya lihat adalah waktu itu sebenarnya need-nya tuh ada, tapi supply-nya nggak ada gitu. Demand-nya tuh orang tuh pengen pinter, orang tuh pengen tahu yang benar kayak gimana. Tapi yang supply nggak ada, yang supply yang ada yang memenuhi bias confirmation yang ada di otak mereka gitu. Mereka nggak dikasih ini empiricalnya seperti apa. Nah ini yang diuji. Makanya waktu itu saya wah mainan baru nih, tertarik lah untuk ngebuat sesuatu yang menurut orang berat dan saya yakin ini pasti dimakan. Karena ngelihat pattern sama ngelihat konsumen behavior kita waktu itu. Karena orang di situ udah di titik jenuh yang gue nggak peduli lagi nih orang ngevlog kayak gimana, gue nggak peduli lagi kehidupan pribadinya apa, brand apa yang dipakai, gue pengen tahu isi kepalanya apa dan apa yang bisa gue serap. Dari situ fight kita coba dari yang ngebahas soal technical videografi, mulai shifting ngebahas makroekonomi, mulai shifting ke hal yang lebih berat terus-terusan dan ternyata keep up gitu. Dan dari situ mikir oke, kayaknya ada hal yang bisa kita berikan, ada hal yang bisa kita sumbangsikan pada pendidikan di Indonesia. Kapan tuh Bu Sri Mulyani waktu itu mulai notice kamu dari sekian banyak tim I would imagine di humasnya Kemenku? 2016 ibunya masuk waktu itu udah, dan saya kan nggak pernah tertarik menjual diri atau apa ya. Maksudnya tentu kita birokrat, kita tahu how to play as seorang birokrat kan ya. Ya tentu aja saya tidak melupakan dan tentu saja semua teman-teman saya waktu itu support banget, atasan saya support banget, atasannya lagi support banget. Jadi saya juga nggak tahu gitu sejak kapan di notice segitunya sampai waktu video itu. Ya makanya saya sangat mengapresiasi dan menghormati beliau ya. Ya sejak mungkin di 1 tahun pertama tuh udah sering dipanggil, udah sering diiniin. Karena kan timnya juga luar biasa banget, atasan saya juga luar biasa banget. Yang mungkin nggak didapat banyak orang ya, pengalaman saya di kantor itu adalah support system yang luar biasa sekali. Saya di mentoring sama atasan saya waktu itu eselon 4 saya namanya Mas Reza. Ya dia ngerasa saya punya potensi. Dan ya dia yang ngedorong saya pertama gitu loh, kayak ini buat Ferry, bahkan saya nggak minta gitu. Padahal kamu waktu itu masih junior nggak? Masih pelaksana biasa, Oke. Waktu itu setelahnya dilantik jadi Pranata Humas ya, jadi itu jabatan fungsional. Nah sudah itu ditempelin, jadi kayak diskusi itu memang orang taunya waktu itu ya udah kamu urus deh gitu sampai sampai waktu saya akhirnya mengajukan resign itu kan ada videonya tuh. Tuh ketemu lagi Bu Sami, you broke my heart katanya. Tahun berapa tuh Fer? 2023, 22-23 lah itu. Ini orang yang bimbing saya, ngajarin banyak hal. Ya saya terbiasa misalnya beliau pidato, beliau ngisi kuliah umum, beliau ngisi kelas atau apa, mamparin ilmu ekonomi segala macam, itu kan bahan 2 jam 3 jam harus kita dengerin dan kita olah kan. Dan itu jadi beliau juga yang nunjukin kayak gimana sih arah ekonomi itu seperti apa, memperkenalkan saya dengan banyak orang yang hebat juga. Jadi ya banyak jasanya gitu. Dan jadi PNS itu pekerjaan pertamamu kah? Iya, karena saya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian setelah lulus langsung apply ke Kemenku. Dan bukan apply kan, ikatan dinas langsung. Ya, ikatan dinas. Itu kita milih nggak sih harus di departemen apa gitu? Ada tes namanya TKD. Oke. Jadi tes kompetensi dasar, sekarang namanya SKD kalau nggak salah. Jadi itu yang menentukan kita akan ditempatin di mana. Nah, di zaman saya itu, karena saya waktu itu ditempatin di Sekretariat Jenderal, karena penentuannya adalah semakin sedikit kuotanya berarti nilainya harus semakin tinggi. Dan biasanya orang milih kan yang di satu tempat kan. Ada beberapa dirjen itu yang kantornya vertikalnya banyak sampai ke daerah-daerah kayak Tahuna,
Iya, kalau Sabang Merauke ya pasti ada. Ini kita kan jarang dengar daerah-daerah kayak gini. Saum Laki, ada daerah namanya Saum Laki. Iya, iya. Itu ada kantor vertikal di situ. Natuna segala macam. Jadi mostly orang pasti bakal milih kantor-kantor yang ada di pusat. Iya. Walaupun misalnya Direktorat Jenderal Pajak itu kuotanya selalu banyak tuh. Tapi apakah itu jadi favorit waktu itu? Ya karena pertimbangan seperti ini, orang lebih milih ya udah waktu itu masih ada Badan Kebijakan Fiskal, masih ada Ijen masih ada sampai sekarang Sejen, DJPK, anggaran. Nah, biasanya semakin tinggi nilai ya kita bakal masuk di situ karena kan by ya kalau istilah zaman dulu istilah orang kuliah ya passing grade kan. Passing Mm-mm. grade kan itu lahir dari hal-hal seperti itu. Nah, kebetulan ya karena kebetulan dan keberuntungan juga nilai TKD saya ternyata mencapai kantor pusat itu. Jadi saya ditempatin di Setjen. Nah, dari situ. Padahal kepikiran juga enggak karena dulu waktu kuliah kan Bandung ya. SMA Bandung, kuliah Bandung terus mikirnya alah pasti dilempar-lempar lah. Ternyata delalahnya di tahun saya itu ada tes untuk masuk institusinya gitu, untuk masuk dirjennya tuh ada tes. Kalau dulu tuh by IP aja. Kalau by IP saya mungkin udah di daerah-daerah dengan pengulangan kata-kata kan. Bau-bau, fak-fak, toli-toli gitu kan. Hafal kita geografi itu anak stan. Ya udah, tapi ada tes diikutin. Lah, ini masuk Setjen nih serius karena dulu itu Setjen itu cuman untuk anak-anak yang IP-nya 38, Iya. 39 gitu kan. IP-mu berapa? IP saya terakhir tuh. Heeh. IP saya terakhir ada di angka IP terakhir ya Iya. semester 6 itu 361. Pet. Tapi 5 semester semuanya di bawah 3 semua. Jadi ini lucu, Mbak. Jadi di STAN itu punya aturan 275 DO. Heeh. 275 DO. Dan setiap semester tuh dan itu aturan dipatuhin tuh, berlaku banget itu. Nah, IP saya itu mepet 29, 29, 29, 28. Pernah hampir inilah. Nah, IPK per semester 275. IPK semester ganjil 2,4 itu batasnya. Keras kan. Konversi rate penerimaannya aja itu di bawah Harvard loh. Jadi peserta tes itu 120.000 yang keterima 1.800 gitu. Jadi ada kalau orang bilang masuk STAN itu susah, enggak, lulusnya ya susah. Bagi saya masuk STAN itu enggak ada susah sama sekali pas. Nah, saya hampir di DO di semester 5 karena kan 2,4 batas itu saya waktu itu sekitar 25 atau 26. Untuk konversi saya bisa di semester genap itu 276, di atas 276, minimal IP yang saya dapat di semester itu 3,61. Nah, dan itu sama teman-teman ya ini pasti gagal nih, nggak mungkin 361 gitu. Karena kan beda beban SKS. Ternyata dapat segitu. Nah, jadi kumulatif terakhir itu sekitar 29 sekian. Makanya cukup mengejutkan ketika bisa Ya beruntungnya tuh ada tes TKD itu ternyata masuknya ke Setjen gitu. Karena cukup tinggi lah gitu. Unik sih perjalanan saya kuliah itu karena saya rebel banget, saya ini banget dan saya nggak mikir saya segala macam. Tapi ketika ada tes-tes yang emang esensial misalnya, waktu itu ada tes ahli pengadaan barang dan jasa gitu. Untuk anak yang masih kuliah itu tes yang sulit banget. Open book, saking sulitnya open book. Dan saya nggak peduli sama tes itu. Saya lebih peduli sama main Dota gitu. Ternyata ada tes itu dan harus wajib. Dan saya nggak tahu itu open book. Jadi saya datang aja asis gitu kan. Orang-orang lihat buku, saya mau minjem buku pada nggak mau ngasih gitu kan. Ya udahlah tes. Tapi kan semuanya kan by logical thinking ya, rasional gitu. Sistem pengadaan tuh kayak gimana sih gitu. Misalnya pengadaan langsung apa, penunjukan langsung apa, kontes apa, sayembara apa, PL apa, umum apa. 54/2010 terus di ini pokoknya sesuatu yang udah saya ingat. Oh ya kalau pengadaan yang kayak gini nggak bisa nih pecah paket ini udah tes selesai saya lupain. Ternyata pas keluar pengumumannya lulus gitu. Saya pikir semuanya lulus karena saya lulus. Ternyata setengahnya enggak. Nah karena pegang itu saya langsung ditaruh di pengadaan. Di monitoring dan evaluasi gitu waktu itu. Jadi langsung justru pertama kali itu di lapangan banget. Gitu. Di lapangan banget. Nah, kalau bisa ke humasnya itu gimana? Karena saya bosan, terus saya belajar skill set baru itu umur saya 25 atau 26 ya. Seru kali ya bikin animasi gitu. Jadi saya belajar software namanya After Effects. Saya bikin. Terus kantor minta bisa nggak dibikin kayak gini? Kantor pengadaan gitu waktu itu bisa aja tuh. Terus saya bikin satu flat animasi infografik gitu. Nah di kantor ada TV lift.
ditayangin nih dari kantor saya. Nah, Heeh. dilihat sama orang humasnya. Ini siapa yang buat, vendor mana? Enggak, itu pegawai. Akhirnya ditarik. Skill yang baru saya pelajarin 2 minggu waktu itu. Dan akhirnya waktu itu malah saya belajar hal baru lagi kan. Belajar technical, kamera, dan ternyata suka. Jadi saya megang kamera tuh umur 27-an. Oh ternyata tuh di PNS itu tuh sebenarnya kita bisa diberikan kesempatan untuk maju, untuk belajar. Bisa, tapi itu saya menganggap kondisi yang saya alami itu bukan mayoritas. Lebih banyak Oke. lagi nggak apa yang jadi stereotyping ya. Dan itu juga bukan hal yang, ya makanya saya bersyukur banget. Makanya saya juga ngebuat YouTube itu karena saya ngerasa privilege yang saya dapat di dalam hidup itu sangat-sangat besar gitu loh. Hmm. Bukan karena saya keluarga konglomerat atau orang kaya, enggak. Tapi apa yang saya punya, apa yang keluarga saya punya, lingkungan saya, dan support dari teman-teman, itu tuh apa yang saya bisa give back ke masyarakat gitu. Sama kayak saya ngebuat YouTube sekarang, saya ngelakuin apa yang saya lakukan. Saya selama 3 tahun disekolahin sama negara, dibayarin sama negara, 10 tahun digaji sama negara. Makanya saya masuk baik-baik dan saya harus keluar dengan baik-baik juga kan. Dan apapun yang saya lakukan, misalnya konten yang dibilang kritik atau keras gitu, itu kan dilakukan dalam rangka bukan untuk anti government or something like that, Ya. tapi itulah bentuk dukungan yang bisa saya berikan, saran, kritik yang konstruktif gitu. Ya. Karena pemerintah yang baik butuh itu kan, butuh kritik dan saran yang konstruktif. Kecuali itu udah menyerang ranah personal, saya ngatain personal, yang saya ngatain body shaming segala macam, dan itu bisa dicek, nggak pernah sama sekali saya lakukan. Ya. Dan itu adalah bentuk apa yang bisa saya give back gitu. Karena kan kayak Tan Malaka bilang kan, kalau pendidikan itu, kalau orang yang terdidik itu merasa tidak bisa melakukan kerja-kerja kepada masyarakat, ya mending pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Nah, Ya. itu yang menjadi dasar dan fundamental atas apa yang saya perbuat sekarang. Sampai kamu bikin konten pun sebenarnya kamu masih jadi bagian dari Kemenq kan? Awal-awal bikin konten Sampai sendiri nih. 2022, iya. Iya kan? Di channel YouTube kamu ini. Dan mereka nggak apa-apa tuh ya? Nggak apa-apa, karena sifatnya di konten itu pun ada batasan yang jelas saya buat waktu sebelum saya PNS. Saya punya code, saya punya prinsip profesionalitas tentu juga ya. Ada fakta integritas yang saya tanda tanganin, perjanjian yang saya tanda tanganin, dan orang mungkin punya banyak pendapat yang berbeda, tapi saya masih meyakini bahwa ya nggak boleh lah ngeludahin tempat lu makan gitu kan. Nah, Ya. itu tuh saya masih jaga gitu. Ya. Makanya waktu itu orang-orang di kantor juga nggak masalah karena kerjaan kantor saya beres. Kedua, sifatnya emang full edukasi kan. Dan sampai sekarang pun sebenarnya sama. Iya sama. Cuman kan nuansnya aja yang berbeda kan. Dan fleksibilitasnya juga lebih berbeda. Kalau dulu ya nggak akan mungkin lah bentuknya itu sifatnya yang keras atau apa. Kalau sekarang mungkin karena itu juga alasan saya resign, karena bukan karena saya tidak nyaman, bukan karena saya tidak diperlakukan dengan baik. Justru saya nggak mau jadi beban untuk kantor ini. Saya nggak mau jadi masalah untuk kantor ini karena mereka sudah melakukan hal yang baik sekali untuk saya gitu. Saya nggak mau ujung-ujungnya mereka yang nanggung burdennya atas apa yang saya buat. Dan ya saya rasa itu kausalitas yang fair gitu loh. Makanya wah, membuang kepastian hidup di Kementerian Keuangan untuk full di digital tuh apa yakin? Ya, sampai keputusan itu dibuat dan berjalan pun nggak akan pernah yakin sebenarnya. Tapi ya karena saya sayang sama teman-teman saya di kantor dan saya nggak mau saya jadi masalah buat mereka, saya keluar. Mereka ngomong apa tuh setelah yang kemarin nih woro-woro Agustus? Oh, dukung kok, maksudnya lebih care ke personal saya sendiri, pribadi saya, dan nggak ada yang larang atau apa. Jadi ya masih sering berhubungan, masih sering kontak-kontakan, masih sering yang ya itulah. Dan saya nggak pernah ngerasa ditekan atau diarahkan atau diintervensi. Ya syukurnya seperti itu. Bukan cuma dari teman-teman kantor atau atasan kantor yang lama ya, dari orang-orang yang saya kenal sebelumnya juga. Ya masih menghargai hak demokrasi yang saya punya lah. Sama Bu Sri Mulyani masih kontakan nggak? Belum lagi terakhir. Ya belum pernah, karena kan apa yang terjadi sama beliau kalau kita bicara secara personal, kita nggak bicara soal kinerja atau segala Ya. macam ya. Kritik valid, saran valid segala macam. Tapi ya cukup mengobservasi aja gitu. Saya juga nggak mau jadi tambah-tambah beban gitu kan. Atas apa yang terjadi kan berat sebenarnya ya. Rumah dijarah segala macam. Ya semoga ya beliau sehat selalu, bahagia selalu, bisa pensiun dengan tenang lah. Itu aja. Waktu kamu ngeliat klipnya dia perpisahan tuh di kantor di Kemenq, Iya. kamu ya kita semua pasti nonton kan. Iya. Kamu apa yang ada di
terlintas di pikiranmu? Terima kasih lah. Kalau kalau dari saya bicara sebagai ranah personal ya. Iya. Ya tanpa beliau juga apapun saya punya sekarang tuh means nothing gitu loh. Saya banyak mendapatkan ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman dari beliau dan ya yang saya pikirin ya semoga hidup ibunya jadi lebih baik lah ke depannya gitu. Ya. Dan saya percaya juga negara dan saya berharap waktu itu penggantinya juga bisa lebih baik lagi. Dan so far kan angka penerimaan publik ke Pak Purbaya juga tinggi, which is good. Ya. Ya karena kan ya kita kan seneng kalau pejabat itu memang punya, at least saya tuh selalu bilang di berbagai kesempatan, oke lah masalah kinerja performa itu penting. Tapi seenggaknya itu kita bisa melihat political will yang baik aja itu udah oke loh, masyarakat itu barriers to entry-nya tuh oke dan itu sudah ditunjukkan kan political will yang baik Iya. gitu. And it's not bare minimum menurutku. Iya seharusnya. Iya kan? Iya. Iya kan, udah ada political will yang baik, it's not bare minimum, it's like keniscayaan gitu. Iya. Iya. Iya sampai kita di level itu kan. Ah, Karena namanya kan kebijakan fiskal ya. Kita ngomongin makro, kita ngomongin ekonomi itu nggak bisa. Kalau kita ngomong secara output dan outcome itu nggak bisa kita ukur dalam waktu 1 minggu 2 bulan. Sekurang-kurangnya 1 kuartal kan untuk melihat. iya. Tapi at least sekarang itu bahkan masyarakat itu dikasih hope aja udah seneng gitu. Iya. What else do we have kan? Iya. You know, Sengaja ya udah ada hope ya. Ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum subscribe konten ini. Jadi please tolong like, share, and subscribe jika kalian benar-benar suka dengan konten ini. Nah, kamu mendirikan Malaka Project dengan beberapa teman-teman. Ini dimulai 2023 ya? Iya. Ini berarti setelah channel Ferry Irwandi sudah berdiri, sudah ada, sudah solid. Dan ini waktu itu premisnya apa? Purpose-nya Purpose dan premis. Jadi tahun 2016 itu saya ada bikin, saya suka gambar kan. Saya 2016 waktu saya mulai belajar soal algoritma, soal digital belum seperti sekarang, saya mulai potensi besar di situ. Saya merangkai sebuah konsep, the whole konsep yang bakal saya lakukan dalam 10 sampai 20 tahun ke depan. Dan gagasannya adalah perguruan tinggi. Dengan semua cost and benefit yang harus kita jalanin gitu. Dan saya melihat digital itu jadi pintu pertama nih. Tapi saya harus membangun ini dulu, saya harus membangun ini dulu, saya harus bikin ini dulu, saya bikin ini dulu. Nah untuk bikin semua hal-hal ini, saya harus membangun jaringan, networking, saya harus membangun naratif, saya harus bisa provide something to society gitu. Saya harus bisa bikin segala macam. Nah, semua requirement itu butuh need juga dari saya sendiri. Saya berkembang seperti apa, saya belajar seperti apa yang harus saya kuasain, apa yang harus saya pahamin, skill set yang harus saya punya apa. Jadi 2016 sampai 2023 waktu itu dalam planning saya. Ini momen saya belajar di tempat yang paling tepat. Belajar dari orang yang paling tepat dan kondisi paling tepat. Karena di pikiran saya waktu itu pendidikan formal saya sampai S2, MBA masih ekonomi gitu. Saya berpikir saya udah ada landasan akademik formal, tapi di sisi yang lain saya harus belajar banget nih data science, saya harus belajar banget soal digital, saya harus belajar banget soal PR. Dari situlah saya harus nambahin skill set supaya perguruan tinggi ini bisa tercipta gitu. Itu goalsnya. Dan di proyeksi saya waktu itu saya sedikit terlambat karena di proyeksi saya 2022 saya udah bisa start. Ternyata harus start di 2023. Untuk si Project Malaka ini? Iya. Oke. Sampai detailing semuanya gitu. Kemudian jalan-jalan ada beberapa yang lebih cepat dari yang diperkirakan, ada yang beberapa lebih lambat dari diperkirakan. Ini self funded nih ya semuanya ya? Self funded. Oke. Self funded semua. Okay. Termasuk proses saya belajar di kementerian dan sebagai PNS itu adalah bagian dari yang saya rencanakan di konsep itu gitu. Oh ya, saya harus memahami seenggaknya basic fundamental ekonomi itu seperti apa gitu. Bagaimana fiskal dan moneter itu bekerja gitu. Karena ini bakal jadi something nih ke depannya. Oke, kalau saya berhasil punya kontribusi untuk membuat satu kementerian yang sebenarnya nggak punya alat jual ya, beda sama Kemenkes yang bisa ngejual masalah-masalah konten-konten kesehatan, pendidikan yang banyak sekali, Kemenpora yang banyak sekali. Siapa yang mau tahu soal APBN coba? Tapi kan justru kalau ini bisa make it, I can make it anywhere gitu ya. Dan itu salah satu alat di mana hipotesis itu diuji sebagai tesis. Dari situ ya sudah.
dibuat. Kenapa kenapa perguruan tinggi? Karena saya berpikir itu the best I can do gitu. The best I can do. Sehingga inklusivitas, sehingga orang itu bisa punya kesempatan untuk memenuhi haknya, bahkan untuk memenuhi hak aja gitu butuh kesempatan ya, supaya terdidik, ya kan? Karena saya pikir di zaman itu dengan kondisi ekonomi seperti ini, mungkin juga expense dalam pendidikan akan semakin mahal dengan sistem yang berjalan seperti ini. Dan beneran kejadian di 2023-2024 kita melihat bagaimana angka kuliah itu mahal sekali. Untuk perguruan tinggi bisa 3 digit. Wow, gimana orang makin kuliah, sementara angka sarjana kita cuma 5% dari total populasi 280 juta. Kayak gimana bisa jadi disruptor dari sistem ini? Apakah bersuara cukup? No. Saya pikir bersuara itu penting. Tapi ada tesis yang harus dicoba juga. Ya kayak gimana kita memberikan perubahan dari, tidak cuma dari internal tapi eksternal. Perubahan dari internal dan eksternal bisa dilakukan selama kita tahu bagaimana mekanisme pasar bekerja. Supply and demand itu nggak akan pernah ditolak. Sama kayak masker lah. Mau kayak gimana pun aspek moralitas yang kita bahas ketika ngomongin masker yang langka, tetap aja maskernya harga 10 kali lipat, tetap aja kita beli. Gimana kalau ini dibalik gitu? Mau kayak gimana pun ketika kita punya opsi satu universitas yang kita, perguruan tinggi yang kita percaya, yang emang bisa menjamin mutu dan kualitasnya, yang mendatangin pengajar-pengajar yang punya tanggung jawab dan kurikulum yang bagus, sistem yang bagus, walaupun ini baru dan ngasih biaya yang 10 kali lebih murah, market change, that's it. Yang paling adil. Fairness, invisible hand itu nggak akan tertolak. Jadi partnershipnya gimana tuh kalau sama perguruan tinggi dengan konsep yang kamu punya ini? Jadi, dan ini kan nggak bisa aku jalanin sendiri. Akhirnya aku berpartner sama Sabda, dia punya Zenius yang udah punya pengalaman puluhan tahun ngurus edutech, salah satu yang terbesar juga. Dan jelas dia ngerti banget pedagogi, dia ngerti banget cara ngejelasin dalam skala yang besar orang-orang dan bagaimana sistem pendidikan berjalan. Jadi ya memang butuh banyak sekali bantuan dari orang-orang juga gitu. Dan syukurnya semuanya membantu. Udah berapa universitas yang kalian kerja sama nih sekarang? Enggak, kita mau bikin universitasnya. Oh, kamu mau bikin? Iya. Oh ya Tuhan, aku kira tuh kamu bikin konsep terus partneran sama universitas gitu loh. Enggak. Oh wow. Di mana rencananya ini? Masih dirahasiakan lah. No, karena opsinya banyak kan. Oke. Beberapa kita harus taat azas dan taat aturan juga. Oke. So itu that's the end game-nya tuh itu untuk bikin universitasnya. End game tuh gak ada sih menurut saya. Oh. Yang ada apa kalau untuk kamu? Saya seorang gamer gitu. Seorang gamer tidak akan pernah menghentikan gamenya kan. Dan seorang gamer tuh senang sekali berstrategi. End game, what is end game? End game satu-satunya itu kematian. Dan itu pun bukan end kan. Selama idea itu masih diteruskan, it never end. Saya gak mau jadi orang yang mati dalam hidupnya aja. Saya mau jadi orang yang hidup dalam matinya aja. Kok kamu bisa wise banget ya, Fer? Itu dapetnya dari mana sih? Enggak wise. Kayaknya enggak, mungkin bukan wise ya. Kamu tuh very calm. Dari awal ketemu, pertama kali ketemu, dari konten-kontenmu aja, walaupun ada emosi ya, tapi calm. Lempeng aja gitu. Tergantung Mbak, tergantung konteksnya. Saya berbicara dengan siapa, di platform seperti apa, dengan penonton seperti apa. Di podcast Mbak jelas harus dengan cara seperti ini. Ketika bertemu dengan Pras Teguh, Mbak akan melihat sosok yang berbeda. Ketika bicara dengan Deddy Corbuzier, Mbak akan melihat sosok yang berbeda. Dengan Radit juga berbeda. Tapi still calm. Aku kira itu dari ibumu loh. Saya berpikir, saya punya satu pemikiran yang mungkin ekstrim dan orang semua nggak percaya. Ya orang mungkin semua nggak setuju ya. Ekstrim dan naif mungkin ya. Karena saya ngerasa emosi itu kan bukan harus dihilangin. Emosi itu dikendalikan kan. Nah, bentuk pengendalian emosi itu seperti apa? Orang ngerasa pengendalian emosi berarti lu harus menekan emosi lu terus atau amarah lu terus. Sometimes you need the anger gitu. Tapi anger yang seperti apa? Orang yang luar biasa itu bukan orang yang bisa menahan dirinya tidak marah terus-terusan, tapi tahu eskalasi marahnya sebesar apa dan tahu batas marahnya sebelum destruktif seperti apa. Dan bicara sama Mbak yang luar biasa ya tentu itu semua tidak dibutuhkan gitu. Aku ngerasa aku yang harus ngontrol emosinya karena kamu yang very compose gitu. Wow, oke. Tapi memang kamu kan demen hal-hal yang stoikisme, ya kan, yang kita lebih filsafat gitu, dan you're very deep gitu aku ngerasanya juga.
Enggak juga lah, aku pembelajar lah. Bahkan itu masih kulit luar doang. Suka ya suka karena pada akhirnya itu menambah kedalaman berpikir dan Ya. khasanah kita semua ya, kayak itu bukan kebenaran absolut. Namanya juga orang mikirnya kayak gini nih, yang dia build kayak gini, dan aku lebih tertarik di dunia yang dia lewati itu seperti apa. Misalnya Descartes waktu itu kayak gimana sih ngelihat ngelihat society. Hmm. Marx kayak gimana sih mendefinisikan apa value, apa edit value, apa nilai ekonomi segala macam. Saya tertarik melihat lingkungan dia seperti apa, dia bekerja di mana, negara seperti apa, di tahun yang mana gitu, dan perspektif dia seperti apa gitu. Oh, ini menarik nih. Atau misalnya kayak kalau kita bisa bicara stoicism itu ya, salah satu yang paling saya suka banget itu kan semua karyanya Seneca ya. Dan bagaimana Seneca itu menghadapi kematian gitu. Hmm. Seneca bukunya Happy Life. Mana dia itu kematian paling tragis yang pernah saya tahu dan paling kompos sebenarnya. Hmm. Jadi sebagai background story, Seneca itu seorang pedagang, seorang politisi, seorang penasehat, penasehat kaisar. Di zaman Caligula dia sangat dibenci. Di zaman Nero dia jadi pembimbing, jadi mentor Nero. Setelah dibimbing Nero ini mulai, ya biasalah orang kalau udah ada di kekuasaannya dia sangat-sangat paranoid dan Ya. segala macam, dan merasa Seneca punya niat jahat. Akhirnya dia dihukum. Long story short, dihukum. Di zaman itu hukuman itu bisa orang disuruh bunuh diri. Seneca datang utusan kerajaan suruh bunuh diri. Oke, fine, I will do it, kata dia. I will do it. Pertama dia minum racun. Ternyata racun itu tidak cukup membunuh dia. Terus dia mengais ini urat nadi dia dengan darah, dengan pisau. Ternyata juga tidak cukup membunuh dia, tapi rasa sakit dan dia harus tanggung menahan. Dan dia masih sempat ngobrol sama orang-orang di sekitarnya tentang bagaimana kita menghadapi kematian. Dan akhirnya cara dia membunuh dirinya sendiri adalah dia masuk ke dalam sebuah bak berisi air panas dengan sayatan. Dan akhirnya baru meninggal. Dan ketika melihat bagaimana proses Seneca ini meninggal, kita tentu tidak membenarkan S-word ya. Tentu kita tidak membenarkan S-word. Enggak, jangan di situ dilihatnya. Tapi lebih kayak kematian itu bakal, ini secara neurologis, secara kalau kita belajar antrop, kita belajar bagaimana manusia berkembang, otak kita itu dibangunkan untuk bertahan hidup. Mbak tahu, semua makhluk hidup punya survival mechanism, tapi hanya manusia yang tahu dia bakal mati. Makhluk hidup yang lain nggak tahu dia bakal mati. Akhirnya apa? Kematian yang pasti datang itu menghadirkan yang namanya paradok eksistensial. Sehingga manusia secara psikologis membangun sistem untuk menolak kematian tersebut. Dan akhirnya kita hidup untuk menghindari kematian yang pasti datang. Sampai lupa hidup untuk menghidupi kehidupan itu sendiri. Nah itu yang aku pelajarin dan yang aku sadarin bahwa ketika kita tahu kematian itu pasti datang, yang kita pikirin bagaimana adalah menjalani hidup yang kita sendiri tidak sesali. Dan itu yang aku lakukan. Sooner or later, apa bedanya saya mati hari ini dan saya mati besok? Nah, setelah tahu bedanya apa, oke, fine. Makanya, oke, saya harus punya safety net yang bagus, saya punya jaminan sosial yang bagus, keluarga yang bagus, and then, ya semakin ini semua terjamin, saya semakin punya kesadaran bahwa ya sudah, berarti resikonya semakin termitigasi. Makanya kamu nggak, sepertinya aku lihat, kamu tuh nggak takut gitu orangnya. Banyak yang saya takutin, balon aja saya takut, anjing aja saya takut gitu. Tapi ya bukan itu gitu. Karena ketakutan itu sendiri kan sebenarnya alarm paling canggih dalam proses evolusi kita dan membuat kita bertahan lebih lama daripada makhluk yang lain kan. Ketakutan itu jangan dipahami sebagai handicap sih, tapi sebagai ya kayak gimana lah, rasa sakit. Kita tahu kita ada yang salah dalam tubuh kita karena kita merasakan sakit. Kalau kita tidak merasakan sakit, cepat umur kita. Nah seperti itu gitu. Saya cuma meletakkan rasa takut itu di porsi yang tepat. Kalau gitu rasa takut kamu waktu mencoba ditakut-takutin itu, saya nggak takut. Nggak takut. Berarti nggak berhasil gitu ditakut-takutin itu. Nggak tahu ya berhasil atau nggak. Saya lebih mikir, ini mitigasinya apa kalau terjadinya ini, kalau terjadi ini saya bakal kayak gini, kalau ini terjadi dan selesai. Lanjut main game aja. Wow. Tapi
Oke, ini lagi. Karena aku melihat kamu dari jauh. Aku ngelihatnya kamu cukup ke-trigger Mm-mm. tahun ini. Mungkin aku ngelihatnya karena suasananya juga men-trigger kita semua, tapi I'm glad ada yang mewakili kita untuk triggering, untuk kita jadi ada pembahasan dan ada kejadian yang akhirnya kita bisa duduk di sini dan ngobrol gitu tentang itu. Is it true kamu tuh bener-bener ke-trigger banget rasanya waktu rame-rame pertengahan tahun ini? Dan apa yang momentumnya kalau bener kamu ke-trigger, apa yang kayak bikin kamu tuh kayak oke, I cannot deal with this lagi. Trigger apa nih Mbak? Define triggernya dulu nih. Jadi mungkin harus speak up, lebih emosi, Oh, marah mungkin, I don't know. harus speak up. Kalau speak Kan up kan memang selalu ya, udah sering lah. bukan selalu sih, cuma mikirnya emang saya berpikir kondisi waktu itu tuh udah sangat kompleks dan quote and quote itu bisa membahayakan banyak pihak gitu. Ya. Padahal kita harus ingat ada 10 nyawa yang meninggal. Itu belum terhitung yang luka-luka yang mengalami konsekuensi hukum dan lain sebagainya. Ada banyak situasional yang emang mungkin nggak diketahui publik gitu, dan baru diketahui ketika kita emang ada di TKP, kita ada di lokasi dan kita emang ngerasa ada dalam mode fight and flight. Kebetulan waktu itu saya nggak merasa saya adalah sosok, saya nggak merasa saya adalah harapan, dan saya tidak merasa saya adalah orang yang bisa melakukan sesuatu gitu. Enggak. I just be me aja, I just be me gitu. Justru saya agak ngerasa apa ya, salah loh kalau orang naruh saya sebagai inspirasi atau sebagai patron atau sebagai idola gitu. Salah loh kalau kalian melihat saya tinggi atau look up. Saya nggak suka di look upin sama orang. Saya ingin dilihat setara, ingin dilihat sebagai kawan. Jadi I just do my thing aja gitu. I just do my thing. Ya menurut saya, Bang, misalnya Bang, tolong dong bantu kita untuk ini nih. Ya udah saya datang gitu. Karena waktu itu platform saya cukup besar dan orang-orang butuh tahu bagaimana situasi dan kondisinya, ya kita suarakan gitu. Kita bicarakan dan kita ngerasa banyak sekali hal-hal yang masih bisa kita fight untuk kita benarkan, untuk kita perbaiki, untuk kita luruskan dan lain sebagainya. Itu yang membuat semua itu terjadi di fase itu dan sebelum itu juga. Jadi faktornya bukan karena kebencian, bukan karena saya tidak mau menjadikan dua hal, kebencian dan kemarahan, sebagai alasan saya untuk bergerak. Never do that. Karena posibilitas untuk hal itu menjadi buruk itu jadi semakin besar gitu. Basicnya, fundamentalnya tetap rasionalitas. Ini rasional atau tidak? Kalau ini rasional, we do it gitu. Kalau enggak, ya ambil nafas dulu, pikir lagi. Jadi bukan kebencian dan kemarahan. Justru apa yang membuat saya bergerak adalah ini yang seharusnya dilakukan. Ini yang seharusnya dilakukan gitu. Tapi kamu sadar nggak dengan adanya kalian bergerak itu, kamu ada di situ juga, dan ternyata banyak yang ngedukung karena mereka mungkin satu kurang paham situasinya, akhirnya jadi lebih tahu dan merasa terwakili juga. Ada void gitu loh ternyata. Ada void of kayak knowledge, information, narrative, I guess at some point juga, dimana orang tuh ternyata oh gini, segila ini toh ternyata. Dan akhirnya dibuka sama temen-temen yang ada di depan, yang turun ke lapangan segala macam. Jadi do you realize how strong the impact you were and you are sampai sekarang ini to the society? Aku merasa impactku nggak sebesar itu. Maksudku, untuk kredit impact justru harus diberikan kepada teman-teman aktivis yang emang benar-benar melakukan lebih banyak dan lebih berbahaya dan lebih luar biasa sekali. Dan mereka yang seharusnya kita bantu, kita dukung. Mereka yang seharusnya kita berikan kredit atas apapun gitu. Aku nggak ngerasa seperti aku nggak pernah ngerasa seperti itu. I just do my things gitu. Makanya ketika orang bilang, Bang jadi aktivis, no I'm not. Aku bukan aktivis. Aku Ferry Irwandi. Suatu hari kalian bakal kecewa mungkin. Suatu hari kalian bakal ngerasa harapan kalian tidak terpenuhi. Dan jangan pernah jadikan saya sebagai patron gitu. Kalau kalian mendengar hal buruk dari saya, ya percayalah saya lebih buruk dari itu. That's it. Aku gak pernah mau
ngajak orang jalan di belakang gue, ya aku cuma jalan aja udah. Iya. Pada akhirnya diikutin, ditinggalkan, itu choice masing-masing. Gimana kamu dan istri kamu juga, kan aku udah pernah ketemu, Hmm. nge-handle this newfound fame. Tiba-tiba semua orang tahu namamu, semua orang ya jadi kayak beda. Kita ketemu, aku sama tante-tante yang udah tua-tua itu kayak, oh itu Ferry Irwandi ya Andini gitu, ya kan? Ini kan jadi kan newfound fame. Aku bilang, wah tante-tante ini tahu juga, tahu dari mana, main sosmed kagak gitu. How do you handle ini nih, this new status, kalau boleh dibilang status? Iya, syukurnya Muti sangat-sangat memahami, sangat-sangat tahu situasinya, dan sangat-sangat biasa aja. Jadi di rumah nggak ada yang berubah juga gitu. Kita ceng-cengan, kita ketawa-tawa, kita ini, dan nggak ada treatment khusus. Cuman kalau aku lihat yang mungkin berubah ya. Jadi sebelum demo pun juga sebenarnya kan numbersnya udah jutaan juga ya. Yes, ya. Jadi udah biasa lah. Dan setelah aksi kemarin mungkin lebih banyak orang yang kenal. Ya aku berpikir kalau ya sudah, kalau misalnya ada orang ngajak foto, tadi sempat ada yang nanya juga tuh waktu sebelum berangkat, kalau ada yang mau ngajak foto dalam situasi yang nggak enak, kayak gimana ngehandle-nya. Aku tuh selalu ingat satu pesan idola dalam dunia sepak bola, namanya Alessandro Del Piero ya. Itu buku majalah Liga Italia Oktober 99. Itu tuh interview. Dia ngomong tuh ke rekan setimnya. Sebagai pemain bola tentu terkenal banget, apalagi di zaman itu kan. Zaman itu terkenal banget, paparazzi di mana-mana gitu, orang bakal aja minta foto. Dan dia ngomong ke junior-juniornya gitu. Mungkin kalian akan merasa capek, lelah, mungkin kalian akan merasa terganggu, tapi hal-hal seperti itu cuma terjadi 10 atau 20 detik dan beres. Bagi kalian itu mungkin 10 atau 20 detik, bagi orang yang minta foto itu lifetime, kata dia. Jadi dari situ tuh, dari kecil kan saya mikir, wah ini mantap nih, ya juga ya gitu. Jadi ya selalulah be nice with everyone gitu. Wah, saya yang kecil baca itu, oh gue juga bakal gini. Terus berapa menit kemudian, gue nggak akan mungkin terkenal sih. Jadi ya udah, cuman waktu baca, wah gue juga nih nanti kalau jadi pemain bola terkenal, nih nazar gue harus kayak Del Piero. Terus pasti udah teringat lagi nazar yang kayak Del Piero ini. Jadi gimana pun situasinya ya sudah gitu. Kalaupun itu bisa memberikan hal yang baik ya sudah. Oke, fine, I will do it gitu. Ferry, kamu apa yang membuatmu hopeful tentang Indonesia? Generasi mudanya sih luar biasa sekali. Anak-anak mudanya luar biasa sekali. Mereka punya kesadaran kolektif yang tinggi, mereka punya knowledge yang bagus, mereka punya akses yang luar biasa. Mereka tumbuh dengan sangat luar biasa, mandiri. Mereka punya beberapa hal yang mungkin tidak dipunyai generasi kita, Mbak. Dan kayaknya dibilangnya, walaupun satu-satunya, itu sangat kuat buat saya. Dan jadi salah satu landasan kenapa saya mengerjakan ini semua, karena saya percaya gitu loh. Mereka ini motor balap yang luar biasa sekali, dan kita harus jadi sirkuit yang bagus untuk mengoptimalkan potensi mereka. Being sirkuit itu yang saya lakukan sekarang gitu. Karena kalau nggak ada fasilitasnya, nggak ada jembatannya, nggak ada wadahnya, ya mereka cuma bakal berkembang di tempurung yang kecil kan. Dan generasi kita, baik yang di pemerintah ataupun di luar pemerintah, seharusnya menyadari kita bisa mengambil peran di sini. Itu sih. Makanya kampus, terus saya ngejalani beberapa usaha dengan inovasi-inovasi lokal gitu kan. Bukan cuma soal bagaimana ini bisa berdampak aja, harus dipikirin aspek bisnisnya sehat kayak gimana bisa itu berkembang, tapi harus ngandalin pemerintah seperti apa atau apa sehingga mereka semua bisa berdikari gitu. Saya selalu punya pemikiran, nggak perlu lu bermanfaat buat orang, cukup punya kesadaran aja hidup lu, nggak usah nyusahin orang lain. Itu udah sangat besar sekali dampaknya buat peradaban kita. Makanya kritik saya nggak pernah pandang bulu. Saya nggak punya kebutuhan untuk populer dalam term harus mengikuti suara massa ya. Ketika ada sesuatu hal yang emang ini nggak harus saya dikritik, ya nggak, kritik itu balik lagi, kritik itu tuh hal yang baik gitu loh. Orang selalu mengartikan kritik itu kebencian. No, basisnya bukan kebencian gitu. Memang banyak kritik yang basisnya kebencian, tapi nggak semua kritik seperti itu. Nah itulah part yang coba kita lakukan. Sebenarnya kamu secinta itu loh sama Indonesia.
Mungkin kali ya. Masakannya enak soalnya. Nah, Saya nggak bisa suka-sukanya saya sama Jepang itu kan setiap makan ujungnya beli ayam penyet juga di Tokyo itu kan. Duh nggak bisa ini butuh sambal gitu. Makanannya enak, ya. Rokoknya enak, gitu kan. Udaranya juga enak, nggak perlu mikirin musim dingin seperti apa segala macam. Ya walaupun banyak yang nggak enak ya, tapi ya misalnya kayak polusi ya, saya tinggal balik ke Bukit Tinggi misalnya udah. Jadi sayang banget kalau nggak dijaga dengan baik. Orang-orangnya juga luar biasa sekali gitu. Ayolah dibuat lebih nyaman lah Indonesianya gitu. Aku harus echo apa statement mamamu bahwa kamu adalah anak Republik ini. Jadi terima kasih untuk menjadi anak Republik ini yang terus mencintai tanpa lelah Indonesia. Mengutip Ibu Sri Mulyani. Terima kasih banyak, Terima kasih, Ferry. Kak. Saya sudah melihat apa sih yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, dan saya melakukan riset di berbagai banyak negara berdasarkan juga pendapat-pendapat ahli bahwa salah satu sistem hukum yang terburuk di dunia ini adalah Indonesia. Oleh karena dia menjadi salah satu sistem hukum yang terburuk, saya selalu tidak yakin 100%, 100% bahwa setiap kasus yang diungkap bisa dituntaskan secara hukum. Mungkin bukan cuma saya, mungkin anak-anak yang lain juga penyidik, bahkan ada yang lebih muda pada saat itu kan. Ya. Penyidik Tapi kan Bapak bosnya. novel pada saat itu masih 30-an, Ya. yang lain-lain lagi masih, yang penyidik itu juga kan terikat dengan kode etik itu kan masih 30. Saya itu tidak membayangkan ya usia semuda itu. Makasih udah nonton, tapi ternyata nih masih banyak loh yang belum subscribe. So please subscribe, like, and please share kalau kamu suka dengan konten ini.